Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Coding Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah item yang bisa kita ambil menggunakan sebuah scene baru. Maka di video kali ini teman-teman kita akan menambahkan kemampuan untuk menampilkan skor di layar. Jadi kalau kita sudah ambil itemnya, kita pengen nambah skor dan skornya pengen ditampilin di layar. Nah itu gimana caranya? Nah, sebelum kita ngomongin soal skor, kita ngomongin dulu soal bagaimana cara menampilkan gambar atau tulisan ke layar kita, khususnya sebagai menu atau sebagai tampilan user interface kita. Nah, di dalam Godot, teman-teman, kalau kita add child node di sini, kita punya child node yang tipenya itu node 2D, yang kita sudah pakai sebelumnya ya, yang warnanya biru, sedikit ungu gitu ya. Maka kita juga punya yang berwarna merah, ini adalah node 3 dimensi. Kalau kita pengen bikin sebuah game 3 dimensi, kita pakai yang warna merah. Tapi ada yang warna lain, teman-teman, yaitu yang warna hijau. Ini adalah user interface kita. Jadi control node di sini adalah sebuah base class dari semua GUI controls. Jadi semua yang tampil di layar, baik itu nanti tulisan, baik itu gambar, untuk HP atau untuk score kita, itu biasanya menggunakan yang namanya control node di sini. Control node ini kalau kita klik ke bawah, ini ada banyak banget, ada container, ada text edit, ada color rec, ada graph edit, ada item list, label, panel, dan selanjutnya. Ini ada banyak banget kalau teman-teman nanti buka lagi, misalkan separator, dia ada lagi, range ada lagi. Kalau kita ke container, dia ada lagi, ada base button, ada button, ada link button, ada texture button. Kita punya banyak banget node untuk control. Nah, di sini kita nggak sempat untuk membahas seluruh control node karena banyak banget, tapi saya akan bahas sedikit aja tentang basic penggunaannya. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan control node ini, tinggal baca aja dokumentasinya untuk masing-masing yang spesifik yang teman-teman butuhkan. Tapi saya akan jelaskan secara umum aja cara pakainya gimana. Kita akan coba dengan yang paling simpel dulu, teman-teman. Kita akan coba dengan yang namanya label di sini. Label ini adalah sebuah control node yang tujuannya itu untuk nampilin tulisan. Jadi kita akan create di sini. Ini label kita, kalau kita pencet F untuk ngefokusin, kita bisa lihat bahwa kita melihat ke 00, ini adalah label kita yang warna oranye. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan di bagian inspektor, kita punya control node dan label. Jadi label ini punya semua pilihan-pilihan yang penting untuk label kita, termasuk di dalamnya teks. Kita tinggal kasih misalkan ini score. Nah, kalau teman-teman pengen ngubah fontnya, kalau teman-teman pengen ngubah besarnya, di situ bisa kita resize. Ya, kita bisa resize seperti ini, misalkan buat ngegedein atau ngecilin bisa aja teman-teman, tapi jadinya kurang bagus ya. Jadi di sini di dalam control node label, kita punya label settings. Ini label settings inilah baru yang bisa kita ubah dengan new label settings. Kita klik label settingnya, nah di sini kita punya semua pilihan-pilihan yang kita butuhkan buat si label kita. Ada font, ada outline, shadow, dan resource. Kita bisa gedein, misalkan fontnya pengen 20, bisa gedein. Misalkan warnanya pengen kita ganti juga sebenarnya bisa, tapi kita biarkan dulu aja di putih. Gitu. Oke, nah sekarang si label ini, si score ini pengen saya tempatkan misalkan di tengah-tengah layar di samping sini. Ini kan layar saya tuh yang warna ungu ya. Kita pengen taruh dia skornya misalkan di ujung sini deh, di tengah-tengah dulu deh, jangan di ujung deh, di tengah-tengah dulu ya, di atas dari pemain kita. Nah ini kalau kita play teman-teman, maka si score ini tampil, tapi dia tampilnya ini kayak note-note yang lain. Jadi kalau saya gerak menjauh, ya si note-nya hilang. Gitu. Padahal kalau misalkan kita pengen untuk user interface, biasanya user interface itu nempel sama layar kita. Nah supaya si control note ini nempel dengan layar kita, caranya gimana? Kalau di coding kan tentu saja jadinya repot ya. Kita punya node khusus untuk itu yang namanya adalah canvas layer. Jadi kita akan tambahin sebuah node baru namanya canvas layer. Nah, kalau kita punya canvas layer sekarang dan lalu si labelnya kita masukin ke dalam canvas layer. Oke. Okay? Dan kalau saya play sekarang, maka si score ini, teman-teman, akan mengikuti layar saya. Jadi akan tetap berada di situ walaupun misalkan layar saya bergerak. Nah, ini udah sesuai behaviornya, perilakunya sesuai dengan yang kita pengen. Ini tinggal kita taruh aja dia di sebelah kiri atas. Caranya gimana untuk naruh dia di kiri atas? Ini kalau teman-teman klik ke label, cara paling gampangnya selain kita bisa drag aja langsung begini gitu ya, ke kiri atas. Nah, teman-teman bisa lihat dia kan
nggak sesuai dengan yang tampilan yang kita mau ya, kita pengen di kiri atas, tapi di sini tampilannya itu di kiri yang dari tampilan warna ungu ini, bukan yang besarnya. Untuk mindahin ya, selain kita bisa mindahin dengan move seperti ini, kita juga bisa mindahin menggunakan yang namanya anchor. Di sini kita punya anchor presets. Dan juga di sini punya yang namanya horizontal alignment dan vertical alignment. Ya, nah ini teman-teman khusus untuk control node. Jadi node 2D tidak punya ini, node 3D juga tidak punya ini. Ini cuma untuk control node. Jadi kalau teman-teman pengen supaya si skornya ini nanti nempel ke kiri atas, kita bisa klik, lalu kita bisa pilih anchornya ke kiri atas. Kita bisa lihat dia nempel di ujung kiri atas seperti ini. Dan kalau kita play, dia akan nempel di atas seperti ini. Kalau kita gerak, dia akan tetap berada di kiri atas. Nah, kita juga bisa pilih, misalkan skor, supaya dia beradanya itu di paling atas sekali, memenuhi seluruh layar, jadi full seperti ini. Kita juga bisa set di sini supaya dia horizontal alignment-nya di tengah, dan kita bisa set si font-nya juga supaya dia horizontal alignment-nya center. Jadi skornya ada di tengah-tengah seperti itu. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita bisa punya label yang ukurannya itu satu layaran. Nah, enaknya dengan yang namanya anchor ini, teman-teman, kalau misalkan saya jalanin, dan dia ada di tengah-tengah ya, kalau saya kecilin layarnya nih, si skor itu akan tetap berada di tengah. Jadi dia nempel ke tengah seperti ini. Ini nanti akan berefektifnya kalau misalkan kita punya game yang ukuran layarnya bisa ganti-ganti. Misalkan kita bikin game untuk di mobile, sekaligus juga di web, sekaligus juga bisa di desktop, dan ukurannya beda-beda layarnya, kita bisa atur supaya si UI kita ini ngikutin besarnya layar. Entah dia mau nempel ke kiri, entah dia mau nempel ke kanan, entah dia mau nempel ke tengah, atau mau nempel dimanapun sesuai dengan anchor presets yang disediakan di sini. Di kiri, atas, kanan, yang ini kiri atas ya, kanan atas, tengah atas, ini nempel ke tengah, tapi di atas, ini nempel tengah tapi di bawah. Nah, ini nempel ke kanan, ini nempel ke tengah, ini nempel ke kiri. Kalau yang ini berarti dia full satu layar. Oke, itu yang namanya label. Kita coba control node yang lain, teman-teman. Kita akan coba control node yang lain, yaitu yang namanya texture rack. Texture rack ini tujuannya adalah untuk menampilkan gambar. Biasanya kita pakai untuk gambar yang tampil di dalam menu atau tampil di dalam UI kita. Kita bikin texture rack. Nah, texture rack-nya ini teman-teman punya tekstur. Kita kasih di sini saya punya tekstur namanya score, dan saya masukin ke dalam situ. Nah, kita punya score yang besar banget di sini. Kita bisa kecilin sih sebenarnya. Oke, jadi di sini kita punya beberapa pilihan untuk stretch mode ya. Kita akan menggunakan yang scale aja. Kita kecilin sedikit supaya mirip dengan si tulisan kita yang di sini. Nah, di sini teman-teman saya akan bikin supaya anchor-nya berada di kiri atas, lalu saya akan gerakan dia sedikit supaya dia nggak nempel banget sama ujung kiri atas. Dan label kita yang kita punya di sini, labelnya akan saya gerakin dia supaya dia nggak lagi stretch ke situ. Ke samping aja. Lalu label ini akan saya berikan ukuran supaya dia lebih besar size-nya. Lalu saya akan kasih color jadi hitam. Dan saya pindahkan dia supaya berada di dalam si texture rack saya. Saya kasih nilai 0 sebagai awal. Kita bikin 0 seperti ini. Kita bikin supaya si score ini besarnya sesuai dengan tempat yang diberikan aja, jadi seperti ini. Kita kasih supaya horizontal alignment-nya kita kasih seperti di right, supaya dia nyampe ke ujung pinggir aja. Kita kasih sedikit jarak. Nah, ini skornya kita. Nah, sekarang kita udah punya skor labelnya, dan kita punya skor teksturnya. Kita mau gunakan ini jadi skor kita. Jadi, kalau kita play sekarang, si skornya ini sudah muncul di layar, tapi skornya ini tidak akan berubah walaupun saya ngambil si permatanya. Baik, nah sekarang kita mau nambahin skor. Gimana cara kita menambahkan skor? Tentu saja setiap kali kita nabrak si permatanya, kita bisa tambahkan satu buah nilai, dan bisa kita tampilin nilainya di dalam skor ini. Nah, permasalahannya si nilainya mau saya simpan di mana? Nah, ini kita bisa simpan di berbagai tempat, teman-teman. Kita bisa simpan di dalam script di main node, yang kemudian nanti memerintah ke sini. Kita
kita bisa simpan di dalam si canvas layernya, atau kita bisa simpan di dalam labelnya. Jadi teman-teman ini pilihannya benar-benar terserah kalian. Gitu. Untuk kali ini kita akan coba dulu yang paling simpel dulu, kita akan simpan skornya di dalam main node, dan main node ini nanti akan nyuruh si skor untuk berubah. Gitu ya. Cara paling gampang gitu. Oke. Berarti si label ini teman-teman bisa saya kasih nama aja biar gampang nyarinya. Skor label. Lalu di dalam main node ini kita bisa lihat, bisa kita tambahkan di sini di dalam script yang tersedia di dalam main node, kita bisa kasih di sini sebuah variabel. Kita akan bikin sebuah variabel namanya score. Nah, score ini tipenya ini adalah sebuah integer, bilangan bulat, integer ya teman-teman. Nah di saat ready teman-teman kita akan kasih score 0. Oke, kita sudah punya skor 0 dan kita set juga di sini $ skor label. Ya, canvas layer dan skor label titik text. Nah, text diisi dengan skor. Jadi kita kasih supaya dia berubah jadi string. Bikin dia jadi string dulu ya. Karena ini tipenya integer jadi harus diubah jadi string. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita ingat bahwa ketika kita punya sebuah scene permata di sini, scene permatanya punya namanya signal, dan signal itu masuknya ke function onBody masuk di sini. OnBody masuk di sini dia queue free dan dia pass seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita nggak bisa langsung memanggil misalkan di sini $ terus ke tadi namanya adalah main node gitu ya. Kita nggak bisa panggil main node di sini karena sekarang function ini berada di dalam scene ini, dan di dalam scene ini tidak ada yang namanya main node. Jadi gimana caranya supaya kita bisa komunikasi dari si scene yang kecil ini ke dalam scene yang besar ini? Caranya adalah menggunakan yang namanya signal, teman-teman. Jadi kemarin kita udah punya signal yang udah dibuatkan, kali ini kita mau bikin signal yang kita buat sendiri. Jadi kita akan bikin sebuah signal yang namanya item taken. Kita punya signal namanya item taken nama signalnya. Lalu di sini teman-teman kita bisa panggil sebelum dia di queue free, sebelum kita queue free, kita akan panggil image signal. Image signalnya namanya adalah item taken. Sekarang jadinya kita punya sebuah signal namanya item taken. Nah sekarang kalau kita balik lagi ke dalam scene awal kita teman-teman, maka si permata ini kalau kita klik di node, dia akan punya sebuah signal baru namanya item taken. Itu signal yang tadi barusan kita buat. Dan kalau kita panggil item taken-nya ini dan kita pasangkan ke main node, dan kita bisa bikin on permata item taken, dan kita bikin sebuah function di sini, kita bisa bilang bahwa si skornya ditambah sampai dengan 10, lalu kita bilang si $ score label titik text diisi dengan string dari score. Kita lihat si permata yang pertama ini adanya di sini ya. Kalau kita play sekarang, kalau kita ambil permata yang pertama, kita bisa lihat skor kita pertama jadi 10. Tapi kalau kita ambil permata yang lain, nah ini kita bisa lihat bahwa permata ini tidak menambahkan skor kita. Kenapa seperti itu? Karena di sini yang kita tambah atau kita pasangkan si item taken ini hanya baru permata yang pertama. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa masang semua permata ini ke dalam main node? Cara susahnya adalah kita pasang satu persatu ya kayak tadi barusan. Nah, tapi kalau cara gampangnya gimana? Kita disconnect dulu aja. Kita bikin cara gampangnya ini adalah kita menggunakan codingan, teman-teman. Jadi sini kan permatanya semua berada di dalam item. Nah, kita akan coba looping untuk setiap anak dari permata dan kita akan konekkan sinyal tersebut. Jadi kita masuk ke dalam codingan yang ready di sini. Kita akan panggil di sini for child ya in item titik get children dua begini. Bisa print child ini, saya yakin. Bisa lihat dari childnya daripada item itu adalah permata 1 sampai permata ke 6. Kita play di sini teman-teman. Kita bisa lihat. Ini ada permata area 2 dimensi, permata-permata ini semua child daripada item sudah keluar. Kalau kita udah berhasil looping untuk semua, tinggal kita pasangkan ya dari sini child titik connect. Connect-nya itu signalnya namanya apa?
Callable-nya apa? Callable-nya ini kita pakai yang on permata item taken. Nah, kita gitu aja ya. Jadi kita bilang kalau child ini punya signal item taken itu tolong dikoneksikan sama si on permata item taken. Kita coba aja. Saya ambil yang ini 10, saya ambil yang sebelah 20, saya ambil yang atas 30, dan kalau saya ambil bawah jadi 40, 50, ya, dan 60. Oke. Jadi di sini teman-teman kita nggak harus pasang satu persatu secara manual, tapi di sini kita menggunakan looping ya, dari for child in item get children untuk ngekonekin semua child yang ada daripada si item ini. Jadi saya ulang sedikit ya teman-teman. Jadi si item ini punya child yang berupa permata, semuanya permata. Dan semua permata ini punya signal yang namanya item taken. Tadi kita kasih, ya, tadi kita buat. Gitu. Nah, kita tadi barusan adalah kita for child ini adalah mengulang, ya, melakukan pengulangan untuk setiap children dari item. Setiap children dari item yaitu permata 1 sampai permata 6. Dan setiap permata itu, setiap permatanya saya konekin signal item taken-nya ke fungsi yang namanya on permata item taken. Semoga teman-teman bisa nangkep yang saya maksudkan di sini. Oke, jadi itu sekaligus kita belajar caranya untuk bikin signal secara manual. Gitu intermezzo gitu ya teman-teman. Bagusnya menggunakan sistem signal seperti ini adalah si permata ini teman-teman tidak terhubung secara erat dengan node lain yang berada di luar dari permata. Jadi si permata ini cuma bilang bahwa ini emit signal item taken. Jadi keluarkan sebuah signal bahwa saya sudah diambil oleh siapapun gitu ya. Nah, signal ini yang nerimanya itu bisa objek apapun, bisa script manapun. Ya. Akibatnya di sini adalah kita bisa coding si permata ini di dalam game A. Kita juga bisa pindahin permata ini ke dalam game yang lain dan tinggal perilakunya aja dibedain gitu. Apakah perilakunya nanti jadi nambah poin atau ngurang poin itu bisa kita lakukan dengan ganti implementasinya di luar daripada si scene permata ini. Jadi scene permata ini bebas, merdeka teman-teman. Dia berdiri sendiri tanpa ada pengaruh atau mempengaruhi. Dia tidak mempengaruhi dan juga tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Ini adalah praktik atau praktek pemrograman yang bagus teman-teman. Jadi menggunakan signal ini membuat supaya codingan kita ini jadi lebih baik gitu ya. Oke teman-teman, berarti dengan demikian kita sudah belajar cara bikin score, kita juga belajar juga sedikit tentang cara bikin signal secara manual. Nah, untuk penggunaan daripada control node yang lain, kita akan bahas di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan terima kasih banyak atas perhatiannya.